Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masuk materi bab 9 tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Nah, silahkan dibuka buku paketnya, dipersiapkan buku tulis, buku paket dan alat tulisnya. Catat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket ya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Tentunya laki-laki sudah pernah melaksanakan sholat Jumat kan pada hari Jumat. Dan tentunya perempuan juga sudah tahu, sudah sering mendengar bagaimana kewajiban dari sholat Jumat itu. Baik, langsung saja bisa lihat di slide. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Standar kompetensinya memahami tata cara sholat Jumat. Kemudian kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini dapat dijabarkan dalam tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat Jumat, menjelaskan tata cara sholat Jumat, mempraktekkan khutbah sholat Jumat, menjelaskan sunah-sunah sholat Jumat, dan menganalisis makna sholat Jumat dalam kehidupan sosial. Nah, lanjut saja ke materi. Di sini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Untuk pertama, pengertian sholat Jumat. Bagaimana pengalamanmu tentang sholat Jumat? Tentu kalian yang laki-laki sering ya melaksanakannya. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat dan sebelumnya didahului oleh 2 khutbah. Di sini kita garis bawahi ya bahwa sholat Jumat itu memiliki 4 ciri. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua dilaksanakan pada waktu zuhur, yang ketiga di hari Jumat, dan yang keempat didahului dengan khutbah Jumat. Nah, bagaimana hukum sholat Jumat? Hukum sholat Jumat itu adalah fardu atau wajib ain bagi muslim laki-laki dewasa, merdeka, tidak menjadi hamba sahaya, dan bermukim, tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Jadi bagi wanita, anak-anak, orang sakit, dan budak, sholat Jumat itu tidaklah wajib hukumnya. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada budak ya. Jadi hanya yang tidak diperbolehkan itu adalah wanita. Maksudnya tidak wajib itu wanita, anak-anak, dan orang sakit, serta orang yang sedang bepergian. Nah, kalau misalkan anak-anak yang laki-laki boleh dari sejak kecil ikut kepada ayahnya untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai pendidikan sejak dini. Nah, itu ya pengertian sholat Jumat. Yang kedua dari sholat Jumat itu ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, dalam dalil ini, ketika seorang berjualan harus meninggalkan dagangannya. Sebenarnya dalil ini bukan diperuntukkan bagi pedagang saja ya, tapi ini bersifat
kepada seluruh umat muslim yang sedang beraktivitas apapun, baik pelajar, pedagang, karyawan, supir, dan lain-lain, ketika melaksanakan aktivitasnya dan tiba waktu masa sholat Jumat, maka harus meninggalkan aktivitas tersebut dan segera menuju ke masjid. Materi yang ketiga, syarat wajib sholat Jumat. Nah, apa saja sih syarat-syarat yang diperbolehkan seseorang boleh melaksanakan sholat Jumat? Tentunya yang pertama, beragama Islam. 2, balik. 3, berakal. Seorang laki-laki sehat, jadi tidak wajib ya bagi yang sedang sakit. Nah, kalau yang sedang sakit bisa diganti dengan sholat zuhur. Kemudian tetap di dalam negeri, maksudnya tidak wajib sholat Jumat bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, ya seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat sah sholat Jumat itu, yang pertama, hendaklah diadakan di tempat yang penduduknya menetap. Contoh, misalkan kalian sedang mendaki gunung, terus kalian mau melaksanakan sholat Jumat. Kalian singgah di suatu tempat dan ingin melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut. Nah, kalau tempat tersebut biasa dilakukan sholat berjamaah, boleh dilakukan. Tapi kalau ternyata di tempat tersebut kosong, tidak ada penduduknya, tidak biasa dilakukan sholat Jumat di tempat tersebut, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, berjamaah ya, tidak boleh sendirian. Kemudian yang ketiga, dikerjakan di waktu zuhur dan didahului oleh 2 khutbah. Materi yang kelima, rukun khutbah Jumat. Nah, tentunya dalam sholat Jumat itu kan ada khutbahnya ya, wajib ada khutbah Jumat. Nah, di sini rukun-rukun khutbah Jumat itu, yang pertama, tentunya mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat atau bernasihat. Ini sangat wajib ya, karena inti dari khutbah Jumat itu memberikan wasiat atau nasihat kepada jamaah yang hadir pada saat itu. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Nah, kalau misalkan suatu saat kalian menjadi khotib, kemudian menyampaikan dakwah, tentunya materi dakwah yang kalian sampaikan harus didasarkan dengan dalil boleh ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi sesuatu yang disampaikan tersebut berdasarkan syariat Islam, bukan atas pemikiran pribadi gitu ya. Contoh, misalkan kalian menyampaikan tentang sholat. Nah, tentunya ayat yang disampaikannya itu adalah tentang sholat, perintah sholat. Mengapa sholat itu diwajibkan? Karena ada dalil yang mewajibkannya. Seperti itu. Yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah kedua. Materi yang terakhir yaitu syarat khutbah Jumat. Di sini khutbah itu dilaksanakan tepat siang pada saat matahari tinggi dan bergerak mulai condong ke barat ya. Kemudian yang kedua, khotib harus berdiri jika mampu. Jika memang sakit ataupun tidak mampu, boleh dengan duduk. Kemudian yang ketiga, ada duduk di antara 2 khutbah. Jadi misalkan khutbah yang pertama menyampaikan khutbah, terus duduk, kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbah yang kedua. Yang keempat, disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, lantang gitu ya, suaranya tidak boleh kecil, dan tentunya dapat difahami oleh jamaah yang hadir pada saat sholat Jumat tersebut. Contoh, misalkan jamaah sholat tersebut tidak bisa berbahasa, misalkan jamaahnya itu orang Sunda. Nah, kalian menyampaikannya boleh dengan bahasa Sunda ataupun dengan bahasa Indonesia. Jelas harus menyampaikan yang bisa dipahami oleh jamaahnya. Kemudian yang kelima, 2 khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Jadi tidak ada jeda ya. Jadi antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua itu langsung, jedanya paling hanya duduk saja. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Tentunya suci dari hadas dan najis ini juga merupakan salah satu syarat sah dari sholat apapun, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan yang ketujuh, khotib menutup aurat.
Baik anak-anak, itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang sholat Jumat. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.